Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Tsumma qal babul haya'i. Bermula ini bab menjelaskan malu. Malu adalah keadaan yang tidak nyaman karena melakukan pelanggaran. Jadi keadaan perasaan yang tidak nyaman karena melakukan pelanggaran itu disebut dengan malu. Kalau pelanggaran itu bersifat kebiasaan masyarakat saja, itu namanya malu tabiat. Memang wajar manusia merasa malu. Tapi kalau pelanggaran itu terkait dengan perintah Tuhan, itu namanya malu taat. Nah, ada kalanya yang kita langgar itu karena kebiasaan masyarakat dan agama pun tidak menyetujuinya. Maka saat itu malu tabiat bisa menjadi malu taat. Ya, ada kalanya kalau dilanggar kebiasaan masyarakat itu menimbulkan rasa malu, tapi agama mengatakan tidak apa-apa. Nah, itu seperti itu ya. Tapi walaupun tidak apa-apa menurut agama, kita rasanya perlu juga menghargai kebiasaan setempat. Itu malu dan sudah saya sebut pembahagiannya, ada malu tabiat, malu ta'at. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan ada 4 kebiasaan para rasul. Berwangi-wangi, terserah mau pakai parfum cara kita sekarang atau minyak wangi, atau dengan dedaunan, direbus, airnya dicampur, kemudian kita gunakan untuk mandi, campur airnya dengan air biasa, sehingga suhunya menjadi suhu yang dapat dirasakan nyaman oleh tubuh kita. Kemudian tubuh kita menjadi wangi, terserahlah. Yang penting berwangi-wangi. Kemudian nikah, sikat gigi, dan rasa malu. Seterusnya dari Uqbah bin Amar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di antara yang dapat dipahami atau diterima manusia atau yang diperoleh manusia dari perkataan para nabi sejak zaman dulu adalah jika kau tidak bermalu, lakukanlah sekehendakmu, ya. Kemudian tapi maksudnya itu bukan sekehendak kita, ini teguran. Nah, kalau nggak punya rasa malu kau lakukanlah. Nah, begitu. Jadi bukan ini perintah, tapi ini teguran, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, malulah sebenar-benar malu kalian kepada Allah Ta'ala. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, Alhamdulillah kami malu kepada Allah. Oh, bukan itu yang kumaksud malu itu, kata Rasulullah. Tetapi siapapun yang malu sebenar-benar malu kepada Allah Ta'ala, dia menjaga kelurusan pikirannya, dia menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam perutnya, juga termasuk makanan yang baik untuk dia. Halal kan ada kalanya memang tidak baik untuk seseorang, ya. Dan mengingat mati dan kehancuran. Siapa yang ingin berjaya di akhirat, tinggalkanlah berlagak di dunia, tinggalkanlah pencitraan di dunia. Siapa yang lakukan itu, yang kusebutkan di atas ini, beserta larangan, jangan lakukan larangan, maka sungguhnya dialah yang sebenar-benar malu dan telah memberikan hak malu itu yang sebenarnya. Faqad istahya minal haqqal haya. Siapa yang malu dengan sebenar-benar malu. Ya. Dari Hasan dari Nabi mengatakan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Iman itu berada di dalam surga. Kemudian kata kasar, perkataan kotor, bukan kasar. Perkataan kotor itu termasuk kekasaran. Kasaran itu membawa orang ke dalam neraka. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, aku mati kemudian hidup, kemudian mati kemudian hidup, sampai 3 kali, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itu lebih aku sukai daripada aku melihat aurat orang lain atau orang melihat auratku. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, Allah murka kepada orang yang melihat dan yang dilihat. Maksudnya terkait aurat tadi itu ya. Kecuali kalau yang dilihat itu memang sengaja menutup diri, orang aja yang sengaja mau melihat dia. Dia sudah menutup betul-betul, orang sengaja melihat dia. Dia yang dilihat tidaklah dimurka Allah.
maksud Khalifah Ali ini memang sama-sama mau. Satu sengaja melihat, satu sengaja mau memperlihatkan sehingga dia dilihat orang. Itu yang dimurka Allah ya. Dari Nabi mengatakan kalau kalian tak ada malu, la yahil ahadin, tidak boleh seseorang masuk ke kamar mandi kecuali memakai kain basahan. Dari Hasan Al-Basri beliau mengatakan, tidak pantas, tidak boleh masuk ke kamar mandi kecuali dengan menggunakan dua kain. Satu kain penutup aurat, dua kain penutup mata orang dari aurat manusia. Jadi eh, penutup auratnya satu, kedua penutup mata orang. Ya, artinya pakailah kain basahan kalau mandi. Kalau dia tempatnya terbuka, tutuplah pakai kain lagi. Satu kain untuk menutup aurat kita, satu kain untuk melindungi kita. Ya, jadi begitu. Dari Isa bin Maryam mengatakan, hati-hati, jauhilah, hati-hati terhadap pandangan. Karena pandangan itu menanamkan keinginan kuat di dalam jiwa orang. Itu sudah cukup. Dengan memandang itu sudah cukup menjadi cobaan bagi orang yang melakukannya. Ditanya seorang bijak, seorang cendekia, apa itu fasik? Fasik adalah orang yang tidak menutup matanya dari pintu rumah orang dan dari aurat orang lain. Artinya matanya itu jelalatan ke sana kemari. Tak boleh ya. Dari Atok mengatakan Nabi pernah melewati orang mandi. Kata Nabi, wahai manusia, Allah Ta'ala itu hidup. Ya, Allah Ta'ala itu hidup. Disebutkan dalam hadis itu begitu kan? Allah Ta'ala itu hidup. Kemudian kata disambung oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan hidup nih, hayyun, hayyun, hayyun. Hayyun itu artinya malu. Sesungguhnya Allah itu malu, santun lagi penutup. Wajiblah malu, wajiblah nutup aurat. Kalau mandi kalian, jauhkanlah diri dia dari pandangan orang. Gitu ya, bukan hidup tadi ini malu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan apabila orang ingin buang air besarkah, air kecilkah, janganlah diangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat ke tempat lokasi dia buang air besar kecil itu demi menjaga auratnya. Kata Syabul Samarkandi, malu itu ada dua. Satu, antaramu dan manusia. Kedua, malu antaramu dan Allah Ta'ala. Adapun malu antaramu dengan manusia, yaitu kau tutuplah matamu dari melihat yang tidak halal. Adapun malu kepada antaramu dan Allah Ta'ala, kau kenal pasti nikmat Allah, sehingga kau malulah durhaka kepada Allah. Gitu ya. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya pernah dia mengunjungi Nabi Muhammad SAW, dia nampak Rasulullah menangis. Dia tanya, apa yang menyebabkan baginda menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, malaikat Jibril menginfokan, mengabarkan, memberitahu kepada aku bahwa Allah Ta'ala malu sekali menyiksa seorang manusia yang sampai tuanya dia beragama Islam. Apakah tak malu si orang tua tadi berbuat dosa kepada Allah Ta'ala setelah dia berubah di dalam Islam? Allah malu menyiksa dia sebab dia sampai tua beragama Islam. Maunya yang tua, jangan lagi lah berbuat dosa. Diriwayatkan dari Bahs bin Hakim dari ayahnya dari atuknya, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, auratuna. Terkait aurat, apa yang kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan? Kata Rasulullah, jagalah aurat kalian, kecuali terhadap istri kalian atau budak kalian. Macam mana kalau kami berada di tempat sepi Rasulullah? Allah lebih pantas lagi kalian malu sama dia, kata Rasulullah. Ya, sebagian ulama salaf ulama tempo dulu bilang kepada anaknya, apabila terasa sama kau, nafsu kau itu mengajak untuk melakukan dosa besar, coba tolehkan pandanganmu ke langit. Malulah kepada Allah yang di langit. Jika tak mau juga kau, coba tolehkan pandanganmu ke bumi. Malulah kau kepada makhluk yang ada di bumi. Kalau fa'in kunta la mimman sama, kalau kau tak takut kepada Allah yang di langit. Tak malu, kalau kau tidak malu kepada, tak takut ni takhaf ya, kalau kau tidak takut kepada Allah yang di langit, tidak pula malu kepada makhluk yang di bumi, maka pandanglah dirimu dalam kelompok hewan. Syekh Fudail bin Iyad mengatakan,
Kau tutup pintumu, kau turunkan gordenmu, kau malu sama manusia. Tapi sayang kau tak malu kepada Al-Quran yang ada di dalam jiwamu. Tak malu kau kepada Allah yang tidak tersembunyi apapun kepadanya. Atau darinya, ya, tak tersembunyi apapun darinya. Bukan dibilang Syekh Fudil bin Iyad salah kau menutup eh, gordenmu, malu sama manusia, tutup pintu. Bukan salah, tapi mengapa sama begitu malu kepada Allah? Tidak. Berkata Syekh Mansur bin Ammar dalam ini ungkapan bijaksana. Siapa yang rajin memperbaiki, melihat, mengurus cacat, kekurangan, aib di celah dirinya, dia tidak sempat lagi mengurus aib orang lain. Siapa yang tidak memakai pakaian takwa, maka dia tidak tertutup dengan apapun yang dia tutup. Tak akan tertutup kalau dia tidak berpakaian takwa. Siapa yang puas dengan rezeki yang Allah berikan, dia tak akan pernah sedih, duka, kecewa terhadap harta orang lain. Ya. Ini hati-hati. Siapa yang menghunuskan pedang kezaliman, dia memotong tangannya sendiri. Siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, dia akan terjatuh sendiri ke dalam lubang itu. Siapa yang membuka tutup orang lain, ini maksudnya siapa yang mencoreng muka orang lain, sesungguhnya aurat dia sendiri yang terbuka. Siapa yang melupakan dirinya pernah lakukan kesalahan, man nasiya zala nafsihi, maka dia akan membesar-besarkan salah orang lain. Salah diri dia lupa, salah orang lain dibesar-besarkannya. Ya. Waman kabadal umura atobah. Siapa yang suka ikut campur urusan orang lain, atobah, dia akan tergelincir, hancur. Siapa yang asik cemas terhadap dirinya sendiri, dia akan binasa. Siapa yang merasa cukup dengan akalnya saja, tanpa perlu pihak lain, dia akan jatuh tergelincir. Siapa yang sombong, dia akan hina. Siapa yang ta'ammaqa fil amadi. Ini ya, ta'ammaqa fil amadi. Siapa yang berlebih-lebihan dalam sesuatu perbuatan, dia akan jenuh. Kalau ibadah tidak ada jenuh-jenuhnya, ya. Kemudian man fakhara 'alan nas, ya, man fakhara 'alan nas qusima. Siapa membanggakan dirinya terhadap orang lain, dia akan patah. Siapa menganggap bodoh orang lain, dia akan dicela. Siapa berkawan dengan orang yang hina, ya dia hina pula. Siapa saja yang berkawan dengan ulama, dia akan mulia. Siapa saja yang masuk ke tempat yang buruk, dia akan tertuduh dalam keburukan itu. Siapa yang sepele terhadap agama, maka dia akan terpelanting. Ya. Siapa yang mengharapkan harta manusia, dia akan miskin. Wa man intadharal afiyata. Siapa yang mengharapkan kesejahteraan, yang menanti-nanti dirinya akan sejahtera, ya sabarlah, ikuti proses. Siapa yang masa bodoh, kemana kakinya melangkah, maka dia akan menempuh jalan penyesalan. Siapa yang takut akan keagungan kebesaran Allah sehingga dia tidak melanggar hukum Allah, dia akan berjaya. Siapa yang tidak berpengalaman terhadap sesuatu, tapi dia ceroboh malahan, dia akan tertipu. Siapa menyerang orang benar, dia akan diserang. Siapa yang memikul beban yang tidak disanggupinya, dia akan lemah. Siapa yang mengenal akan surga, dia pendek angan-angan, tidak halusinasi. Siapa yang membiasakan dirinya berjalan di atas jalan kebodohan, maka berarti dia mengabaikan jalan keadilan. Sampai sini dulu. Kita berikutnya akan berbincang, akan kita kaji, belajar nanti berbuat berdasarkan motif atau disebut niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.